Nah, dengan cara apa? Dengan cara kedua event tadi, baik itu event order dan event payment, kedua event ini akan dikirim secara sekaligus ke Kafka dan akan di listen atau didengar oleh email service. Nah, email service ini nanti akan beraksi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman developer, sobat-sobat IT, dan teman-teman solution architect di channel kebanggaan kita bersama, The Legend Programmer. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mendesain event-driven architecture dan kita masuk ke bagian ke-7. Adapun video atau penjelasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video ke-6, dan judulnya adalah Stateful Process dan Stateful Service, tentunya pada microservice. Baik teman-teman, sebelum kita memulai penjelasan mengenai video kali ini saya sampaikan terlebih dahulu dua video sebelumnya, yaitu video ke-5 dengan video ke-6. Saya sarankan teman-teman minimal mengetahui dulu atau singgah dulu di video ke-5 sebagai entry point pada penjelasan mengenai event-driven architecture. Selanjutnya juga teman-teman setelah video ke-5 dipahami baru bisa masuk ke video ke-6. Ini menyinggung sedikit atau pengenalan mengenai pentingnya stateful process dan stateful service dan menjelaskan secara fundamental pengertian dari stateful dan stateless. Oke, baik, kita mulai teman-teman. Jadi kita akan membahas dan membandingkan stateful process versus stateless process dalam microservice, atau tepatnya bagaimana keduanya berperan dalam event-driven architecture. Kita akan membandingkan dua pendekatan ini, yaitu pendekatan event-driven dengan stateless dengan pendekatan event-driven menggunakan stateful. Nah, kita akan mengetahui atau akan menjelaskan bagaimana kedua pendekatan ini berperilaku secara berbeda, dan kita akan mempelajari juga apa dampaknya pada arsitektur microservice kita. Nah, tentunya perbedaan ini pasti akan memiliki dampak yang signifikan kepada apa? Kepada cara kita mendesain sistem kita. Baik, misalkan kita punya sebuah event driven arsitektur yang sederhana, ya, sebuah sistem yang telah mengimplementasikan microservice. Kita sebut saja ada sebuah service dengan nama atau dengan kemampuan untuk mengirimkan notifikasi, khususnya untuk mengirimkan email. Kita namai servisnya adalah email service. Email service ini adalah merupakan bagian dari service-service yang berkolaborasi dalam satu microservice system, dan pada microservice ini telah kita implement juga pendekatan event driven. Nah, si email service ini nanti akan bertugas untuk mengirimkan informasi atau mengirimkan notifikasi
ketika order terjadi. Service ini atau email service ini bertugas mendengar event stream dari beberapa proses order yang terjadi. Dan dari event order tersebut, dia akan beraksi untuk mengirimkan konfirmasi email tentunya setelah customer beres melakukan pembelian. Proses ini kalau kita analisis membutuhkan minimal 2 informasi ya. Pertama, informasi mengenai data ordernya yang akan diberikan oleh order service dan data pembayaran atau data payment yang akan diberikan oleh payment service tentunya terkait dengan order tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa email service ini dapat kita buat dengan berbagai cara ya. Nah, di sini berdasarkan desain kita, maka dimungkinkan ada 2 pendekatan dalam mengeksekusi tugasnya si email service tadi. Kita mulai dengan contoh email service ini dibuat dengan cara event driven ya, yang sederhana tanpa menggunakan streaming API dulu. Nanti terdapat 2 skenario, yaitu akan beraksi berdasarkan event order. Jadi dia akan beraksi ketika mendapatkan event order ya dari Kafka, dan si email service ini akan mencari data pembayaran yang sesuai. Atau skenario kedua, email service ini nanti akan istilahnya itu mendengar event pembayaran artinya dari payment service dan akan mencari data ordernya dari order service. Jadi sekali lagi nanti ada 2 skenario. Pertama, mendengarkan order lalu mengecek ke payment atau mendengarkan event payment dan mengecek data order ke order service. Baik, jadi dapat kita simpulkan kembali untuk menyelesaikan tugas dari si email service ini akan terdapat 2 skenario. Skenario ini adalah tanpa kita menggunakan event streaming. Pertama, skenario pertama adalah email service akan beraksi berdasarkan event order dan email service ini akan mencari data pembayarannya ke payment service. Tentunya komunikasi yang terjadi pada skenario pertama adalah pemanggilan REST API dari email service ke payment service. Pada skenario kedua, email service ini akan beraksi berdasarkan event dari payment dan akan mencari data ordernya melalui REST API ke order service. Nah, dari sini maka kita bisa mengidentifikasi terdapat kekurangan atau permasalahan yang timbul ketika kita masih menggunakan pendekatan tanpa menggunakan event streaming. Seperti dijelaskan di 2 video sebelumnya, yaitu di video kelima mengenai pengenalan event driven architecture. Nah, pada cara ini masih terdapat proses sinkronus dan blocking. Baik untuk skenario ke-1 atau kedua, masing-masing masih terdapat call REST API ke service tertentu. Jadi kekurangannya pertama, akan ada keperluan secara terus-menerus dan kontinu yang konstan
pencarian data ke service lain. Artinya ada call API, REST API keluar dari email service ini yang dilakukan secara terus-menerus. Kedua, baik itu proses order dan proses payment akan diproses pada waktu yang hampir bersamaan, ya. Sehingga ada kemungkinan proses order akan beres terlebih dahulu dari proses payment. Kenapa? Karena dua service ini sudah merupakan service-service yang berbeda satu sama lain dan mereka ini dieksekusi secara asinkronus. Kenapa? Karena memang sudah ada dalam arsitektur event driven. Nah, dengan demikian ada kemungkinan kita itu harus melakukan blocking atau proses menunggu sementara sebelum data payment tersedia di database atau kalau skenario yang kedua email service akan menunggu data order tersedia di database. Jadi ini dua permasalahan yang akan muncul karena penerapan dua skenario tadi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke solusi kedua yang merupakan solusi yang lebih baik dari solusi pertama. Di solusi pertama kita tadi memang sudah melakukan proses baik itu untuk skenario 1 dan skenario 2. Dua-duanya sudah menggunakan event driven architecture, tetapi masih ada beberapa hal kekurangan. Nah, di solusi kedua ini kita akan menerapkan streaming proses di solusi kita. Pertama adalah streaming secara stateless. Nah, pendekatan streaming secara stateless ini akan menjawab permasalahan di atas dengan cara sudut pandang yang berbeda. Kita akan menyelesaikan permasalahan di atas dengan pendekatan event driven tanpa ada proses melakukan pencarian dan penyelesaian permasalahan pertama. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kedua event tadi, baik itu event order dan event payment, kedua event ini akan dikirim secara sekaligus ke Kafka dan akan di-listen atau didengar oleh email service. Nah, email service ini nanti akan beraksi berdasarkan kedua event tersebut. Stream proses di bagian email service akan melakukan buffer sampai kedua event ini diterima. Lalu dari kedua event ini akan dijoin berdasarkan key tertentu. Tentunya kenapa? Karena kan seperti saya sebutkan tadi bahwa order service dengan payment service ini nanti prosesnya itu asinkronus sehingga datangnya ke email service itu tidak akan bersamaan. Kita akan melakukan buffer, ya misalkan buffer waktunya selama 5 menit, lalu nanti dari buffer tersebut kita lakukan validasi logik untuk menyambungkan order dengan payment-nya. Dengan cara ini juga, maka tidak ada permasalahan order atau payment yang datang lebih dulu serta menyelesaikan permasalahan keduanya. Hal yang sangat penting ketika kita bekerja dengan proses asinkron adalah tidak adanya jaminan semua event akan datang dengan urutan yang benar. Jadi maksudnya itu mau eventnya datang lebih dulu, mau eventnya datang kemudian. Maka dengan buffer time tadi harusnya kita bisa menghandle hal tersebut. Nah, sebenarnya pendekatan ini tuh tidak terjadi secara murni stateless. Kenapa? Karena
sistem kita ini ya, sistem kita ini kan tahu stateless ini berarti tidak ada apa ya, tidak ada proses yang disimpan gitu ya di email service, tidak ada state yang disimpan. Tetapi kalau terjadi restart atau email service-nya ini dalam kondisi mati karena suatu hal, misalkan karena proses deployment atau memang karena problem tertentu, maka akan ada keperluan sistem ini harus melakukan load data buffer jika ada event yang belum terkirim atau ada event yang masuk belum eh, tereksekusi secara tuntas. Jadi tetap masih ada sebagian proses dia yang harus ngeload status tertentu dari proses-proses yang belum tereksekusi. Sebenarnya terdapat satu solusi lain yang dimungkinkan bisa kita gunakan untuk pendekatan streaming stateless ini, yaitu kita menggunakan atau menerapkan Saga Pattern di proses transaksional ini. Dengan menggunakan pendekatan Saga Pattern seperti yang pernah saya jelaskan di video khusus mengenai Saga Pattern ini, maka sequence dari proses pembelian ini akan mengurut, artinya tidak terjadi secara paralel atau tidak terjadi secara asinkronus antara order service dan payment service, tetapi order service dan payment service serta proses yang lainnya yang ada pada service, misalkan service logistik atau service delivery service, itu akan mengurut. Nah, apabila kita menggunakan Saga Pattern dan kita terapkan pada streaming stateless ini, maka nanti payment service ini akan berada dalam urutan setelah order. Maksudnya setelah event dari order service. Nah, dengan demikian maka kita cukup hanya mendengarkan event dari payment service. Kenapa? Karena payment service ini akan ke-trigger apabila order service-nya itu telah conclude atau telah dinyatakan selesai atau sukses. Nah, dengan menggunakan Saga Pattern ini, jadi kita tidak perlu ada buffer, kita cukup hanya mendengarkan event dari payment service tadi. Nah, itu adalah pendekatan kedua dengan streaming stateless selain kita mendengarkan dua event antara order service dan payment service secara bersamaan. Kalau bagi saya sendiri untuk memudahkan dan memiliki pattern yang lebih baik, maka Saga Pattern ini bisa kita adopsi, lebih diutamakan menggunakan Saga Pattern karena memang kita telah memiliki pattern yang lebih jelas. Nah, akan tetapi apabila kita tidak menggunakan Saga Pattern, dikarenakan mungkin event-eventnya ini benar-benar terjadi secara asinkronus, tidak ada urutan proses yang telah didefinisikan. Nah, maka kita harus menggunakan pendekatan yang pertama dari streaming stateless ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendekatan terakhir, teman-teman, yaitu pendekatan streaming stateful. Jadi, kalau kita kembali lagi ke penjelasan tadi yang kedua ya, penjelasan mengenai pendekatan streaming stateless, baik itu cara pertama dengan ada dua event bersamaan lalu menambah buffer, ataupun cara dengan menggunakan Saga Pattern,
Ini masih terdapat kondisi di mana pada event stream tersebut terdapat proses pencarian data ke service lain atau data-data ke service yang dibutuhkan. Nah, sebagai contoh, pada email service kita ini akan mengirimkan email dan tentunya akan membutuhkan data email service atau alamat email service dari customer. Nah, umumnya pendekatan yang digunakan adalah mencari dengan REST ke service customer. Jadi, baik itu pendekatan yang ke pendekatan streaming stateless, baik pendekatan satu atau pendekatan 2 akan ada, proses pencarian alamat email itu ke, service, customer. Nah, dengan cara pendekatan streaming stateful, maka kita akan, menghilangkan ketergantungan pemanggilan ke customer service ini. Nah, sebenarnya kalau kita, mempelajari kembali di video kelima, ini sudah dijelaskan secara selintas, yaitu solusinya menggunakan pendekatan, notifikasi dengan replikasi. Di mana kita itu akan melakukan replikasi data, customer, akan disimpan di mana? Akan disimpan minimal di email service atau pendekatan yang lebih bagus, yaitu data customer akan disimpan di dalam, Kafka. Jadi, akan data-data dari, customer ini akan masuk ke, KSQL dari Kafka. Nah, dengan demikian maka, email service akan mendapatkan, data customer yang sudah digabung dengan, event dari order ataupun event dari, payment service. Nah, dengan demikian maka kita, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan cara, streaming stateful. Cirinya apa? Cirinya adalah ada proses penyimpanan, data-data tertentu pada, Kafka. Jadi, pendekatan streaming stateful ini memiliki beberapa kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihannya sebagai berikut. Pertama, service tidak lagi tergantung pada service lain. Dalam hal ini, email service itu tidak akan bergantung, terhadap, customer service, terhadap payment service, ataupun terhadap order service. Dia cukup mendapatkan, trigger data dari, Kafka. Nah, dengan hal ini maka, kita benar-benar bisa meningkatkan performance. Karena apa? Karena sudah tidak ada, service to service komunikasi secara, sinkronus dan, blocking. Kedua, service akan memproses event dengan lebih cepat. Kenapa? Karena setiap operasi dijalankan tanpa adanya pemanggilan lewat jaringan. Dalam hal ini ya berarti tidak ada, call, API lewat REST. Ketiga, service dapat melakukan pengelolaan data secara terpusat. Maksudnya itu, level autonomi dari setiap service ini menjadi lebih tinggi. Jadi, karena email service, membutuhkan data-data di luar email service itu akan disimpan di, lokal email service atau dia akan mendapatkan data-datanya dari, Kafka melalui, Kafka Stream. Nah, kalau kekurangannya apa? Nah, kekurangan dari streaming stateful ini,
Karena stateful, maka ketika kondisi terburuk, harus ada proses memuat dataset itu memuat dataset itu kembali ke dalam Kafka. Ketika apa? Ketika mungkin terjadi problematika seperti misalkan servisnya mati atau Kafkanya mati dan kita melakukan reboot kembali. Untuk dapat mengoptimalkan proses ketika kondisi terburuk ini, nah sebenarnya dan sudah ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan. Jadi teknik-teknik di luar yang memang disarankan oleh para ahli dalam bidang event driven arsitektur, khususnya ketika menggunakan Kafka, bisa kita adopsi. Dan kita akan menjelaskan lebih jauh bagaimana pengoperasian Kafka Stream API ini pada video tersendiri. Jadi kita akan punya satu video mengenai Kafka Stream API atau mengenai KSQL ini. Di sana akan kita jelaskan lebih detail. Oke, jadi teman-teman itu adalah 3 pendekatan yang bisa kita gunakan dalam mendesain event driven arsitektur, baik secara stateful proses ataupun stateless proses dalam microservice. Tetapi dari kedua ini yang lebih disarankan, lebih bagus digunakan adalah kita menggunakan stateful service atau stateful proses di microservice kita. Lalu terakhir tadi disinggung kalau teman-teman ingin menjaga keutuhan data, artinya ingin benar-benar memfokuskan terhadap istilah itu keutuhan data, ya maka mau tak mau harus menggabungkan dengan Saga Pattern. Jadi teman-teman harus mengimplementasi Saga Pattern dengan cara event driven. Nah dengan begitu maka ya pertama sistem memiliki performa yang cukup bagus. Kenapa? Karena berjalan secara event driven lalu berjalan secara asinkronus dan non blocking. Di sisi lain juga masih tetap kita bisa menjaga integritas dari data pada sistem database kita. Begitu teman-teman penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa kalau memang teman-teman merasa penjelasan ini membantu meningkatkan pemahaman teman-teman bagaimana mendesain event driven arsitektur, diharap dapat share dengan teman-teman yang lainnya dan dapat membantu The Legend Foundation dengan cara apa? Dengan cara mungkin subscribe dan memberikan like dan sharing ke teman-teman yang lainnya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ada masukan, ada saran, ada pemikiran lain, kita bisa diskusi di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan mengenai stateful process dan stateful service ini di bagian ke-8. Jadi kita akan berbicara lebih dalam mengenai pattern-pattern dari stateful proses atau dari stateful service ini ada apa aja yang bisa kita terapkan. Sekali lagi, sekian teman-teman. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.